Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halde R. Saputra dari Prodi Matematika 4A Kampus STKIP Muhammadiyah Pagar Alam. Pada pembelajaran hari ini, pada pembelajaran tentang statistika yang akan mempelajari tentang pengujian hipotesis. Yang pertama adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama tulis hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tulis hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam statistika. Yang ketiga, hitung T hitung atau Z hitung dalam satu tergantung tak diketahui atau diketahui. Jika diketahui, kata hitung adalah di mana X rata-rata atau rata-rata sekarang, S dengan simpangan baku, dan N adalah jumlah data. Yang keempat, tentukan staf signifikannya. Kelima, cari T tabel dengan ketentuan seperti langkah keempat. Ketahui sama dengan N-1. Dua pihak atau tiga pihak kanan kiri tergantung bunyi hipotesis nol dengan menggunakan tabel T diperoleh T tabel atau Z tabel. Yang keenam, tentukan kriteria pengujian. 7, bandingkan hitung T hitung dengan T tabel atau Z hitung dengan Z tabel. Yang kedelapan, buatlah kesimpulannya. Oke, yang B kita langsung ke contoh soal. Uji dua pihak kanan dan pihak kiri. Diketahui angket penelitian motivasi kerja suatu kantor dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 kali, sebanyak 10 buah jumlah responden dengan 30 orang. Angket mempunyai skala pertanyaan 1 sama dengan skala rendah, 2 rendah, yang ketiga tinggi, yang keempat sangat tinggi. S sama dengan 7,23, X sama dengan 26,36. Pertanyaannya, yang pertama, apakah motivasi kerja karyawan di kantor tersebut sama dengan 60% rata-rata skor idealnya? Yang kedua, apakah motivasi kerja karyawan di kantor tersebut lebih besar 60% rata-rata skor idealnya? Yang ketiga, apakah motivasi kerja karyawan di kantor tersebut lebih kecil 60% rata-rata skor idealnya? Cara menjawabnya, masukkan dulu skor ideal sama dengan 10 dikali 4 dikali 30 sama dengan 1200. Rata-rata skor idealnya sama dengan 1200 bagi 30 sama dengan 40. 60% rata-rata skor idealnya sama dengan 60% dikali 40 sama dengan 24. Oke, langsung kita menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang pertama adalah kita tentukan dulu hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat. Hipotesis alternatif motivasi kerja karyawan sama dengan 60% rata-rata skor idealnya. Hipotesis nolnya, motivasi kerja karyawan tidak sama dengan 60% rata-rata skor idealnya. Yang kedua, hipotesis statistika. Hipotesis alternatif U tidak sama dengan 24. Hipotesis
0 U sama dengan 24. Yang ketiga adalah tentukan tabel hitungnya, yaitu adalah 1,78. Taraf signifikannya adalah alfa sama dengan 0,05. Kelima, T tabel dengan ketentuan sama dengan 0,05. Diketahui sama dengan N dikurang 1. Nilai N nya adalah 30, berarti 30 dikurang 1 adalah 29. Dengan menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh T tabel sama dengan 2,04. Yang keenam, kriteria pengujian dua pihak. Jika min T tabel lebih kecil, T hitung lebih kecil plus T tabel, maka H0 diterima. Ketujuh, ternyata min 2,04 lebih kecil dari 1,78 lebih kecil di plus 2,04, maka min T tabel lebih kecil T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga hipotesis 0 diterima. Yang kedelapan adalah kesimpulan. Kesimpulannya, H0 yang berbunyi motivasi kerja karyawan 60% rata-rata skor idealnya diterima. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang berbunyi motivasi kerja karyawan sama dengan 60% rata-rata skor idealnya ditolak. Setelah jawaban yang nomor 2, sama dengan yang nomor 1 tadi. Pertama, kita tentukan hipotesis alternatif dan hipotesis 0 dalam bentuk kalimat. Itu hipotesis alternatif motivasi kerja karyawan lebih besar dari 60% rata-rata skor idealnya. Hipotesis 0, motivasi kerja karyawan sama dengan 60% rata-rata skor idealnya. Yang kedua, hipotesis statistika. Hipotesis alternatifnya U lebih besar 24 dan hipotesis 0 U sama dengan 24. Yaitu yang ketiga, kita tentukan tabel hitungnya adalah 1,78. Taraf signifikannya adalah alfa sama dengan 0,05. Yang kelima, T tabelnya dengan ketentuan sama dengan 0,05 diketahui sama dengan N kurang 1. Nilai N nya adalah 30 dikurang 1 sama dengan 29. Dengan menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh T tabel sama dengan 1,70. Yang keenam, kriteria pengujian satu pihak untuk pihak kanan. Jika T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Yang ketujuh, ternyata 1,78 lebih besar dari 1,70 atau T hitung lebih besar dari plus T tabel, sehingga H0 hipotesis 0 ditolak. 8. Kesimpulan. Hipotesis 0 yang berbunyi motivasi kerja karyawan dengan 60% rata-rata skor idealnya ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang berbunyi motivasi kerja karyawan lebih besar 60% rata-rata skor idealnya diterima. Terus kita jawab pertanyaan yang nomor 3 tentang motivasi kerja karyawan lebih kecil 60% rata-rata.
Yang pertama, tentukan hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat. Hipotesis alternatif, motivasi kerja karyawan lebih kecil 60% rata-rata skor idealnya. Hipotesis nol, motivasi kerja karyawan sama dengan 60% rata-rata skor idealnya. Yang kedua, tekan hipotesis statistika. Hipotesis alternatif dengan U sama dengan 24, hipotesis nolnya U sama dengan 24. Yang ketiga, kita tentukan tabelnya. Yang keempat, taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Yang kelima, tabel dengan ketentuan sama dengan 0,05. Ketahui sama dengan n-1, berarti nilai n nya adalah 30 dikurang 1 sama dengan 29. Dengan ketentuan uji dua pihak, maka diperoleh tabel sama dengan 1,70. Yang 6, kriteria pengujian suatu pihak. Untuk pihak kiri, jika T hitung lebih besar tabel, maka hipotesis 0 diterima. Yang ketujuh, ternyata 1,78 lebih besar plus 1,70 atau T hitung lebih besar tabel sehingga hipotesis 0 diterima. Yang kedelapan, kesimpulan. Hipotesis 0 yang berbunyi motivasi kerja karyawan 60% rata-rata skor idealnya diterima. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang berbunyi motivasi kerja karyawan lebih kecil dari 0% rata-rata skor idealnya ditolak. Jelas, sekian penyampaian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa like and share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.